biaya admin Shopee bentar lagi bakal ada penyesuaian di 2026. Yang gua tahu mungkin banyak seller agak kurang kurang happy gitu kan. Ya tapi ya mau gimana lagi. Terus emang gimana nih cara ngakalinnya? Sebenarnya kan poin terpenting adalah ini. Kalau menurut gue sih ya lu biaya admin mau naik berapapun selama kita untung lebih banyak nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya biaya admin nggak naik-naik tapi kita nggak untung ya nggak dapat apa-apa juga. Bener nggak? Nah di video ini kita mau bahas bakal jadi berapa biaya admin yang baru dan gimana cara kalian ngakalinnya biar kalian survive. Nah jadi perhitungan yang perlu kalian sesuaikan adalah mulai 1 Januari 2026 ya nanti biaya admin itu bakal dibagi jadi 4 klaster. Kalau sebelumnya kan kategorinya banyak nih, sekarang pakai klaster mereka. Ada fashion, FMCG, elektronik, lifestyle. Dan terus dibagi ya non-star, star sama star plus jadinya mirip sama mall. Biayanya gimana? Kalau di fashion mulai dari 4,25 sampai 10%, FMCG 6,5 sampai 10, IL 5,25 sampai 10, lifestyle 2,5 sampai 10, mall 3,2 sampai 11,7, FMCG 6,2 sampai 11,7, IL 4,2 sampai 10,2, lifestyle 2,5 sampai 11,7. Jadi ini adalah biaya-biaya yang barunya. Nah, biasanya sih kalau udah gitu kan, emang ada benefit apaan nih gitu kan. Nah benefitnya sih katanya begini, dengan benefit ini ada keuntungan buat penjual. Voucher diskonnya lebih besar, khusus di Januari 2026. Akses ke fitur unggulan, ada asisten AI chat, coba virtual, dan fitur pendukung lainnya. Terus visibilitas tambahan dan beragam exposure khusus penjual Star dan atau Star Plus. Akses ke campaign, exposure, dan fitur khusus penjual Shopee Mall. Nah terus itu adalah kelebihannya. Terus begitu pertanyaannya kan kalau gitu, terus gue harus ngapain? Ya udah yang pasti pertama ya menurut gue ya, lu memang harus ngitung harga jual sih. Karena gini, kalau misalnya lu nggak ngitung harga jual dengan harga yang sekarang ada kenaikan, ya sudah pasti kalian mengurangi profit. Dan menurut gue jangan mengurangi profit, bener nggak? Bisa jadi malah nombok ya, itu yang pertama. Yang kedua, tapi gini kalau nanya, tapi nanti nggak bersaing, bentar guys. Ini semua orang kena guys. Kalau semua orang kena, ya logikanya kalau modal lu sama temen lu, ya udah pasti ya dia juga bakal naik. Kecuali mungkin dia gila, dia bakal bakar duit duluan. Tapi menurut gua kuat berapa lama tuh bakar duit? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau jangka panjang kan gak bisa juga. Bener nggak? Nah, jadi menurut gua pertama adalah yang perlu lakukan adalah ya harga jualnya lu hitung ulang harga jual. Kedua, kalau udah gitu gue harus ngapain lagi nih? Nah, harga jual lu hitung, lu bikin harga jual baru. Yang berikutnya adalah menurut gue sih kalau memang lu kalian mau profit ya ada 2 cara. Cara pertama adalah lu tingkatkan value. Value itu apa sih ya? Apa yang bikin konsumen tuh ngerasa, aduh kalau nggak beli barang lu ngerasa rugi banget. Nah, ini gue tahu nggak bisa dilakukan sama temen-temen yang jadi reseller, yang jadi distributor, lu kagak bisa. Ya mungkin paling bisa kalau distributor ngasih bonus barang, tapi kan duit lagi ya. Bener nggak? Jadi memang agak sulit sih. Jadi memang ini tuh lebih fokusnya yang bisa melakukan ini mungkin brand owner atau yang punya barang. Ya atau lu belajar juga bikin brand owner. Bener nggak? Ya. Nah, atau yang berikutnya adalah yang pertama adalah gitu, lu bisa ningkatin value. Atau yang kedua adalah lu mencoba mengefektifkan biaya modal. Dengan cara gimana? Ya tekan biaya produksi. Gimana lagi tekan biaya produksi supaya lu masih ada profitnya bisa lebih tinggi dan harganya nggak bisa terlalu ini. Nah, tapi gue juga tahu kadang banyak harga-harga yang nggak bisa diapa-apain. Bener nggak? Contoh kayak pengrajin, misalnya katakanlah kalian bikin pengrajin ya, ditekan kasihan dong. Mending kalau kuantitinya nambah, nanti mereka ya marah-marah juga gitu kan. Ya atau ya memang tingkatin value gitu kan. Caranya cuma 2 gitu. Nah, selain itu, nah apalagi nih yang kita bisa lakuin gitu ya. Yang kita bisa lakuin adalah ya lu perlu tahu ketika lu jualan, ya namanya juga sekarang kalau lu jualan di Shopee kan ya lu nebeng sama Shopee ya. Ya kalau namanya juga nebeng, kagak bisa gimana-gimana, bener nggak? Ya kan? Ya atau kalian juga maksud gue gini, perlu udah mulai yang namanya list building. List building apa sih? List building data pembeli. Data pembeli lu, jadi maksudnya kalau sementara pakai iklan, nanti jangan pakai iklan, bener nggak? Udah dicatin, diingetin buat belanja lagi, gitu kan? Itu kan lumayan ya, ngurangin cost. Ya atau ya udah kalau pusing-pusing amat gitu ya, udah pusing nih, gue udah pusing nih, ya di Shopee misalnya gue mungkin nggak bisa bersaing, ya udah, lu bikin website sendiri, jualan sendiri. Karena ya menurut gue kalau misalnya kita nebeng nggak bisa ya bikin sendiri kan, cuma pasti trafficnya kalian harus bangun sendiri, mulai dari sosmednya, mulai dari trustnya dan lain sebagainya gitu kan. Nah tinggal kasih tahu gue mana yang lebih gampang, tetap jualan di Shopee apa bikin sendiri.
Kalau bikin sendiri, nah gue nemu nih ada satu tempat yang lo bisa cobain namanya Link Creator. Lo bisa coba di situ karena di situ drag and drop dan lo bisa jual barang juga nggak sulit gitu kan. Tinggal ya cuman harus cari traffic. Ya, jadi kasih tahu gue kalau menurut kalian ada nggak nih cara lain biar kita tetap cuan di update biaya admin yang baru ini.